Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Niken Pratiwi, NIM 193131107, kelas PIAU 3D IAIN Surakarta. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang menaati peraturan kelas untuk anak usia dini. Sebelum menaati peraturan, anak itu harus diajarkan dengan kedisiplinan. Apa sih itu disiplin? Disiplin adalah suatu proses belajar untuk mengembangkan diri dan penugasan diri untuk tanggung jawab pribadinya terhadap masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib, dan mengendalikan baik itu perilaku maupun keinginannya. Ataupun disiplin juga bisa diartikan sebagai latihan tujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Artinya adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran dari hati kita. Peraturan adalah salah satu unsur disiplin. Maka dari itu, disiplin sebagai kebutuhan perkembangan dan sekaligus upaya mengembangkan anak untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang ditetapkan oleh masyarakat, keluarga, ataupun ada di sekolah. Kemudian peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku, di mana pola tersebut ditetapkan oleh orang tua ataupun guru ataupun teman bermain. Tujuannya adalah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Peraturan mempunyai dua fungsi. Yang pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan anak perilaku yang disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Yang kedua, peraturan membantu perilaku yang tidak diinginkan. Agar peraturan dapat memenuhi kedua fungsi tersebut, maka peraturan haruslah dapat dimengerti, diingat, dan diterima oleh anak. Anak kecil membutuhkan lebih banyak peraturan daripada orang yang lebih besar, sebab menjelang remaja dianggap telah belajar apa yang diharapkan dari kelompok mereka. Selanjutnya adalah manfaat disiplin. Mengajarkan kedisiplinan kepada anak adalah kewajiban kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua, karena kedisiplinan mempengaruhi perilaku, pribadi, dan akhlak anak pada masa tumbuh kembangnya menjadi dewasa. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kepekaan anak. Maksudnya adalah anak menjadi tumbuh pribadi yang peka atau berperasaan yang halus dan dipercaya oleh orang lain. Sikap-sikap yang seperti akan memudahkan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya, ataupun anak bisa menyelami perasaan orang lain. Jika anak itu bersedih ataupun senang, anak bisa mengungkapkan perasaan tersebut kepada orang tuanya atau orang lain. Yang kedua adalah menumbuhkan kepedulian anak. Maksudnya, anak akan menjadi pribadi yang peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Disiplin membuat anak memiliki integritas, memikul tanggung jawab, mampu memecahkan masalah dengan baik, dan mudah mempelajari sesuatu hal. Yang ketiga, mengajarkan keteraturan anak. Maksudnya anak akan memiliki pola hidup yang teratur dan mampu mengolah waktu. Misalnya, jika anak itu harus belajar, bermain, anak bisa mengatur waktu tersebut. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus bermain, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, menumbuhkan ketenangan, yaitu
anak itu tenang dan jarang menangis ternyata lebih mampu memperhatikan sekitar lingkungannya dengan baik. Di tahap selanjutnya, ia cepat berinteraksi dengan orang lain. Dengan kedisiplinan, anak itu akan menjadi tenang karena semuanya itu sudah teratur dengan baik. Maka anak itu akan merasa tenang berada di lingkungan ataupun berada di tempat lain. Yang selanjutnya, menumbuhkan sikap percaya diri. Maksudnya yaitu anak itu akan tumbuh dengan diberi kepercayaan anak itu untuk melakukan sesuatu yang mampu untuk dikerjakannya sendiri. Maka dari itu orang tua ataupun pendidik itu harus memberikan kepercayaan kepada anak agar anak itu percaya diri bahwa dia mampu mengerjakan sesuatu hal tersebut. Yang keenam adalah menumbuhkan kemandirian. Dengan kemandirian, anak akan dapat memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Anak juga bisa mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Disiplin merupakan bimbingan kepada anak yang sanggup menentukan pilihan dengan bijak. Misalnya, jika ada teman yang mengajak ke sana ataupun mengajak kemana, anak akan bisa menentukan pilihannya, kemana dia harus ikut, kemana dia harus pergi, dan bisa menentukan pilihannya dengan bijak. Apakah itu baik untuk dirinya ataupun malah sebaliknya. Yang ketujuh adalah menumbuhkan keakraban. Anak menjadi cepat akrab dan ramah terhadap orang lain karena kemampuannya beradaptasi lebih terasa. Anak bisa cepat akrab dengan orang, anak bisa ramah kepada orang lain, sopan, ataupun yang lainnya. Yang kedelapan, membantu perkembangan otak. Maksudnya itu pada usia 3 tahun pertama, pertumbuhan otak anak semakin cepat. Di usia menjadi peniru, perilaku sangat privasi. Jika ia mampu menyerap disiplin yang dicontohkan oleh orang tua ataupun pendidik sejak dini, akan membentuk kebiasaan dan sikap positif yang diajarkan atau yang dilihat dari pendidik atau oleh orang tuanya yang berada di keluarganya. Yang kesembilan, membantu anak yang sulit. Misalkan anak yang hiperaktif, perkembangan terlambat, ataupun temperamen. Dengan menerapkan disiplin, maka anak akan dengan kebutuhan khusus tersebut akan mampu lebih baik dalam segala hal, dalam memenuhi kebutuhan dirinya, ataupun dia bisa lebih percaya diri, ataupun dia bisa menentukan pilihan dengan bijak atau yang lainnya. Yang terakhir adalah menumbuhkan kepatuhan. Penerapan disiplin adalah kepatuhan. Anak akan menuruti orang tua yang diterapkan orang tua dalam keluarganya, ataupun atas dasar kemauannya. Anak akan mematuhi atau menaati perintah dari orang tuanya, dan peraturan yang ada di keluarganya ataupun di sekolah dia akan menaati dengan baik. Tujuan disiplin untuk anak usia dini adalah membentuk perilaku yang baik ataupun pribadi dan akhlak yang baik dalam menaati suatu peraturan yang ada. Misalnya, jika ada peraturan di kelas,
pada hari apa harus membersihkan, maka anak akan taat mematuhi peraturan tersebut. Upaya pendidik untuk mendisiplinkan anak didiknya. Disiplin adalah cara untuk mengoreksi dan memperbaiki dan mengajarkan tingkah laku kepada anak dengan baik tanpa merusak harga diri anak tersebut. Apa sih upaya pendidik untuk mendisiplinkan anak didiknya? Yang pertama, pendidik harus tegas. Maksudnya, jika pendidik melarang anak untuk melakukan suatu hal, maka sebagai pendidik kita harus tegas. Mengapa kita melarang anak itu untuk melakukan suatu hal, dan beri penjelasan mengapa kita melarangnya, maka anak itu akan paham mengapa dia dilarang, dan anak akan tidak mengelak, dan dia akan menuruti apa yang dilarang oleh ibunya ataupun pendidik, karena sudah mengetahui apa penyebab dia dilarang. Yang kedua, jangan pelin-pelan. Jika kita melarang anak untuk melakukan itu, maka di lain hari ya kita harus melarangnya juga. Jangan saat ini kita melarang, kemudian nanti kita memperbolehkan, maka anak akan bingung apa yang dimau ibunya atau pendidik, mengapa aku harus dilarang dan mengapa aku sekarang diperbolehkan, maka anak akan bingung. Maka dari itu, pendidik ataupun orang tua jangan sampai pelin-pelan dalam membimbing ataupun mengajarkan anaknya. Yang ketiga, beri bimbingan. Anak itu perlu bimbingan dalam menentukan sikap atau perilakunya. Apakah ini baik untuk anak ataupun tidak? Kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus membimbingnya. Kalau ini dilakukan, adakah efek hindari rasa jengkel? Kita sebagai pendidik itu harus mempunyai hati yang bersih ataupun sabar, ikhlas dalam mengajarkan anak didik kita. Kita harus senang, tidak boleh ada rasa jengkel, karena anak itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh gurunya ataupun oleh orang tuanya. Kalaupun jika kita ada rasa jengkel, maka anak itu tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh kita, karena anak itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh gurunya ataupun oleh orang tuanya. Jika kita mengajarkan anak dengan kasih sayang, ketulusan hati, ikhlas, sabar dalam menjalaninya, maka anak akan merasakan kasih sayang yang gurunya berikan. Maka anak akan merasa tenang dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya dan tersampaikan ilmu-ilmu yang diberikannya. Yang terakhir adalah penanaman kemandirian. Anak adalah pemimpin masa depan. Anak akan tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan tua. Anak akan mengemban amanah, maka dari itu anak harus dibiasakan untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kemampuannya. Dengan kemandirian, anak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ataupun anak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dalam menciptakan dan menanamkan karakter kedisiplinan pada anak. Maka upaya pendidik adalah melalui beberapa metode. Yang pertama adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, metode didaktif, metode pemberian nasihat,
metode berdialog, metode memberikan instruksi, metode memberikan hukuman.